Mahasiswi cantik ditemukan meninggal dunia. Pendemo lempari kantor bupati dengan telur. Aksi pemalak semakin hari semakin meresahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali News Sumsel hadir menjumpai Anda hari ini Kamis 26 September 2024. Setelah 3 berita utama tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Anggi Pradita. Inilah News Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pertama hari ini pemirsa, mahasiswi cantik ditemukan tewas dalam kamar kosnya di Kecamatan Kemuning, Palembang. Saat ditemukan banyak darah keluar dari mulut dan hidung korban. Orang tua korban menangis histeris melihat kondisi putrinya. Kematian Amanda, 20 tahun, pertama kali ditemukan oleh kekasihnya yang berkunjung ke rumah kos korban di Jalan Lebak Rejo, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Palembang. Warga desa Beti, Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir ini ditemukan dalam keadaan tertelungkup dalam kamar kosnya. Saat ditemukan, banyak darah menutupi wajah korban dari mulut dan hidung korban. Kejadian ini membuat heboh warga sekitar. Polisi melakukan olah TKP dengan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Polisi juga mengevakuasi jasad mahasiswi cantik ini ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Kedua orang tua korban menangis histeris melihat kondisi anaknya di kamar jenazah. Orang tua korban tak tega melihat kondisi wajah korban bersimbah darah. Kalau ditemukannya pukul 12.30 di kos Haji Ismail. Kondisinya tadi seperti apa? Kondisinya tadi sudah keadaan meninggal dunia. Benar banyak darah tadi Bang ya? Keluar dari hidung sama mulut. Keluar dari hidung. Itu penyebabnya lagi pemeriksaan oleh pihak Rumah Sakit Bayangkara. Hasil visum tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan apalagi benturan. Artinya korban meninggal diduga akibat penyakit. Itu dari mulutnya itu memang ada keluar darah, kebuih, lalu sukar pecah, darah sama bekuan darah. Nah, bekuan darah itu berarti kan ada yang luka dia punya. Tapi kalau tanda-tanda kekerasan kita nggak jumpai. Ya, jadi kemungkinan besar itu ya mati itu oleh karena penyakit tulah dia jadi. Sepertinya biasanya penyakitnya kalau kayak gitu sistem saluran pernapasan itu yang mana? Ya, sakit TB paru. TB paru tuh kalau kalian pernah lihat orang TB paru kan bisa membantu banyak sekali. Kalau tidak segera dapat pertolongan bisa mati memang dia. Usai visum, jenazah dibawa pulang pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halaman di TPU Desa Beti, Indralaya Selatan, Ogan Ilir. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, massa mengatasnamakan perangkat desa di Kabupaten Lahat melakukan aksi unjuk rasa di pemerintah Kabupaten Lahat. Massa melempari kantor Bupati Lahat menggunakan telur. Untuk memberikan sanksi yang jelas-jelas para oknum kades. Sejumlah pendemo melempari telur ke kaca kantor Bupati Lahat. Massa dari perangkat desa menuntut penegakan hukum karena mereka telah memenangkan PT-UN. Sementara itu PJ Bupati dan rombongan langsung pergi meninggalkan rumah dinas. Sudan Wijaya, koordinator aksi, menyatakan mereka menuntut PJ Bupati Lahat memberikan sanksi kepada Kades karena tidak menjalankan putusan pengadilan atas pemberhentian perangkat desa yang dilakukan Kades terpilih, padahal para perangkat desa sudah menang di pengadilan. Jadi pihak Pemkab hari ini menjawab alasan tidak bisa memberikan sanksi pemberhentian kepada kepala desa yang tidak menjalankan putusan pengadilan karena kepala desa sudah melaksanakan putusan tun, padahal di dalam aturan yang berlaku, putusan tun itu wajib dilaksanakan itu 21 hari kerja setelah inkrah. Tapi nyatanya sudah lewat ratusan hari, diabaikan, tapi Pemkab tetap mendiamkan. Sementara itu PJ Bupati Lahat mengaku sangat menyayangkan aksi demo yang diwarnai tindakan merusak dan mengarah pada anarkis. Padahal kantor Pemkab Lahat membuka ruang dialog kepada pendemo. Sangat menyayangkan ya tindakan
Salahat siap mengedepankan dialog untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Lampung. Masalah ini muncul saat pilkades serentak digelar, perangkat desa yang menjabat diberhentikan oleh kepala desa baru. Kemudian perangkat desa lama menggugat ke PT UN dan dimenangkan perangkat desa lama. Namun persoalan ini berlarut-larut sejak 2 tahun lalu tanpa ada titik terang. Dari Lahat Balaputra, iNews melaporkan. Pemirsa, Sira mendorong Kejaksaan Tinggi Sumsel agar mengungkap kasus Bank Sumsel Bubble. Sira menduga adanya dugaan keterlibatan pihak tertentu terkait kasus pemalsuan dokumen rapat umum pemegang saham luar biasa Bank Sumsel Bubble. Dugaan kasus pemalsuan dokumen rapat umum pemegang saham luar biasa Bank Sumsel Bubble yang melibatkan beberapa pihak yang saat ini kasusnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumsel. Berdasarkan fakta tersebut, Suara Informasi Rakyat Sriwijaya melakukan aksi damai di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumsel. Sira mendukung penuh serta mendorong percepatan penyelesaian kasus Bank Sumsel Bubble. Sementara itu, Fani, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, mengungkapkan pihaknya telah mendapatkan limpahan penetapan tersangka atas kasus pemalsuan dokumen rapat umum pemegang saham luar biasa Bank Sumsel Bubble. Namun belum disertai surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Bareskrim Polri. Dalam waktu dekat, Sira akan berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk segera mengeluarkan SPDP agar proses kasus ini segera diungkap. Hari ini kita aksi dari Suara Informasi Rakyat Sriwijaya mendukung Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam pengungkapan kasus pemalsuan dokumen RUPS Bank Sumsel Bubble. Semoga SPDP yang akan segera diberikan kepada Kejaksaan Tinggi supaya proses ini menjadi cepat dinaikkan menjadi ke persidangan di. Tadi kan sudah saya informasikan juga pada rekan-rekan Sira juga bahwa sampai saat ini baru diterima yang namanya pemberitahuan penetapan tersangka karena tidak disertai dengan SPDP. Jadi kalau ada hal baru kita informasikan kepada rekan-rekan. Sira mengancam akan melakukan demo dengan massa lebih besar jika kasus ini lamban dalam penanganannya. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Aksi pemalak semakin hari semakin meresahkan. Informasi yang akan kami hadirkan seusai jeda, tetaplah bersama kami. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Pemirsa, aksi pemalakan dan pungli truk dan kendaraan pribadi di Ogan Ilir, Sumatera Selatan kian marak. Para sopir truk ini pun sudah sangat resah. Polres Ogan Ilir bergerak cepat buru pelaku pemalakan tersebut. Akhir-akhir ini, para sopir truk berikut kendaraan pribadi yang melintas di Ogan Ilir diresahkan adanya aksi pemalakan dan juga pungli yang kerap dilakukan sejumlah pelaku. Aksi pemalakan itu terjadi di kawasan Simpang 4 Jembatan Flyover Nilakandi, Kecamatan Pembulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Bahkan tak jarang aksi ini mengancam keselamatan karena pelaku yang berulah premanisme melakukan kekerasan jika para sopir maupun kendaraan yang melintas tidak memberi uang yang diminta. Banyaknya laporan yang masuk ke Polres Ogan Ilir, petugas dari Satsamapta Polres Ogan Ilir langsung bergerak cepat memburu pelaku.
Polisi langsung menyisiri jalan menggunakan sepeda motor yang menjadi rute TKP para pelaku beraksi. Sayangnya saat polisi melakukan pengejaran, pelaku berhasil lari dan kabur sehingga lolos dari petugas. Sekarang biar tadi udah keliling, termasuk kita bersihkan di sekitaran Simpang Indah Kandi, Mimil untuk aktivitas termasuk ada beberapa 10 masyarakat yang aktivitas kami kejar, namun kami lari, kami kejar, tidak kami dapatkan. Sementara kami mengimbau terhadap masyarakat tepatnya di sekitaran Simpang Indah Kandi, jangan coba-coba melakukan maupun aktivitas kegiatan di Simpang Indah Kandi. Jika kami dapatkan, kami temukan, aktivitas kita itu tidak. Pengguna jalan dihimbau untuk terus memberikan laporan jika aksi pembalakan masih terjadi agar perjalanan menjadi nyaman. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Muara Enim melakukan pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati. Dihadiri Forkopimda, paslon dan pendukung paslon dengan pengamanan ketat pihak kepolisian. KPUD Muara Enim melakukan pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon. Dalam pengundian nomor urut paslon, Alsinta yang merupakan pasangan yang diusung oleh Perindo, Demokrat, PAN, PKS, dan Hanura mendapatkan nomor urut 1 dalam pengundian. Sementara itu pasangan Edison Sumarni mendapatkan nomor urut 2. Kemudian pasangan Nasrun Umar, Lia Anggraini nomor urut 3 dan Ramlan Holdan Ropi Alex Chandra nomor urut 4. Pelaksanaan pengundian yang ikut dihadiri para pendukung masing-masing calon riuh dengan yel-yel tiap pasangan. Ketua KPUD Muara Enim Rohani menghimbau kepada masing-masing calon agar tetap menjaga kondusivitas saat masa kampanye hingga pencoblosan 27 November nanti. Kita saksikan tadi bersama-sama yaitu berjalan aman, lancar, dan sukses, yang mana untuk 4 pasangan calon itu sudah ada nomor masing-masing. Untuk setelah pengundian nomor urut ini yaitu akan ada tahap selanjutnya yang mana besok kita pada jam 8 yaitu pada tanggal 24 September 2024 bertempat di Lapang Merdeka akan mengadakan deklarasi pemilu damai. Deklarasi Pilkada Damai diharapkan menjadi pedoman untuk tiap pasangan calon agar melaksanakan kompetisi secara damai, tertib dan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum melakukan pengundian nomor urut calon wali kota dan wakil wali kota Prabu Mulih. 3 pasangan calon dipastikan bertarung di Pilwako Prabu Mulih 2024. KPUD Kota Prabu Mulih melakukan pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon peserta pemilu 2024 di Kota Prabu Mulih. Dalam pleno terbuka tersebut, 3 pasangan calon yang akan bertarung dalam kontestasi politik resmi memiliki nomor urut. Pasangan Arlan Franky memperoleh nomor urut 1. Kemudian pasangan Fikri Syamdakir mendapatkan nomor urut 2, sedangkan nomor urut 3 diperoleh oleh pasangan Gesti Mat Amin. Ketua KPU Prabu Mulih Marta Dinata mengatakan, 3 pasangan calon ini resmi memiliki nomor urut. Selanjutnya KPU akan melakukan pencetakan surat suara yang sesuai dengan nomor masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Urut 1 yaitu Bapak Arlan dan Bapak Franky Nasril. Nomor urut 2 yaitu Bapak Andriansa Fikri dan Bapak Samdakir. Yang nomor urut ketiga yaitu pasangan Ibu Ngesti Suryanti Ngesti Rahayu dan Bapak Mat Amin. Usai dilakukan pengundian nomor urut, KPU bersama Forkopimda juga melakukan deklarasi damai dengan harapan pelaksanaan demokrasi di Kota Prabu Mulih berjalan aman dan damai. Dari Prabu Mulih, Beri Berima, iNews melaporkan. Seusai jeda, kami akan menghadirkan informasi mengenai pra-peradilan Polsek Talang Kelapa kembali digelar. Sesaat lagi tetap bersama kami. Basically done. Troy again, so we
towards the goal. Three times already in his young career. And he does place it. Oh, doesn't he do that? Come on with the big moments. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam iNews Sumsel. Pemerintah Ogan Komering Ulu melalui Dinas PU Perkim Kabupaten Ogan Komering Ulu serahkan realisasi program perbaikan rumah tak layak huni atau RTLH kepada masyarakat penerima bantuan di Bumi Sebimbing Sekundang ini. Dinas Pekerjaan Umum Perkim melaksanakan penyerahan realisasi program bedah rumah. Penyerahan itu dilakukan secara simbolis oleh PJ Bupati Ogan Komering Ulu, M. Iqbal Ali Syabana, SSTPMM, di kediaman Fajar Wahyudi di RT 06 RW 02, Kelurahan Sekarjaya, Kecamatan Batu Raja Timur, Rabu didampingi Kadin PU Perkim. Kepala PU Perkim Oku, Insinyur Haji Muzaim Aliansyah mengatakan, program LTLH ini dilaunching pada bulan Februari 2024 pada era PJ Bupati Oku yang lama. Untuk akhir tahun ini, jumlah rumah tidak layak huni yang dilakukan perbaikan sebanyak 50 unit, terdiri dari tahap pertama sebanyak 28 unit dan tahap kedua sebanyak 22 unit. Sebarannya yaitu di Kecamatan Batu Raja Timur, Kecamatan Lubuk Raja, Kecamatan Sosoh Buai Rayap, Kedaton Peninjauan Raya, dan Kecamatan Peninjauan, menggunakan dana APBD Oku sebesar 1 miliar rupiah. Setiap unit rumah mendapatkan bantuan 20 juta rupiah dan sumbangsi dari pihak PLN dalam penyambungan KWH. Sementara itu, PJ Bupati Oku, M. Iqbal Ali Syabana menyampaikan rasa syukur dan bangga. Adanya program bantuan RTLH tersebut dikatakan Iqbal merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Oku. Kita meresmikan rumah tidak layak huni yang alhamdulillah tahun ini pemerintah Kabupaten Oku sudah menganggarkan 50 untuk bedah rumah untuk rumah yang tidak layak huni, dan tahap pertama ini ada sebanyak 28 rumah yang diresmikan. Ya, harapan dari kami semoga dengan adanya program ini masyarakat yang tidak mampu, yang tidak memiliki rumah yang layak bisa menikmati rumah yang layak dan memiliki kehidupan yang layak. Pada kesempatan ini kami laporkan bahwasannya rumah tidak layak huni ini jumlah totalnya ada 50 unit yang terdiri dari tahap 1 sebanyak 28 unit dan tahap 2 nanti 22 unit. Adapun sebarannya yaitu di Kecamatan Batu Raja Timur, Kecamatan Lubuk Raja, Kecamatan Sosoh Buai Raya, Kedaton Peninjauan Raya, dan Kecamatan Peninjauan. Ucapannya terima kasih banyak atas bedah rumah yang dilaksanakan oleh Bapak Pejabat Bupati Teddy Melwansa dan pemerintah sebelum dibangun ya keadaannya tidak layak huni, papan ya. Pemkab Oku akan terus melakukan program bedah rumah dan komitmen ini diharapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat Oku. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan pra-peradilan antara Asril Yadi Fauzan selaku pemohon melawan Kapolsek Talang Kelapa CQ Kadit Reskrim Polsek Talang Kelapa sebagai termohon digelar di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Ayu Cahyani Sirait membuka persidangan dengan membacakan jadwal agenda sidang digelar dengan agenda pembacaan permohonan dari pihak pemohon, Asril Yadi Fauzan, dan jawaban dari pihak termohon, Polsek Talang Kelapa. Dalam sidang kuasa hukum pemohon, Rijen Kadin Hasibuan dan partners membacakan gugatan pra-peradilan.
Dari pihak termohon diwakili Aibtu Heru Pujo Handoko dari Bitkum Polda Sumsel sebagai kuasa hukum Polsek Talang Kelapa yang membacakan jawaban atas gugatan yang dilayangkan. Dari sidang yang digelar, kuasa hukum pemohon menyampaikan harapan agar hakim tunggal dapat mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan kliennya. Sebelumnya, kuasa hukum Asril Yadi Fauzan membuat laporan pengaduan terkait penangkapan kliennya ke bidang profesi dan pengamanan Polda Sumatera Selatan. Kita memohon kepada Hakim Tunggal supaya mengabulkan permohonan pra-peradilan kita dengan alasan yang pertama, tanpa dipanggil sebagai saksi, tanpa surat kapasitas dipanggil sebagai saksi, dan juga tanpa adanya penetapan sebagai tersangka. Nah, banyak juga kejanggalan-kejanggalan lain yang harus kita paparkan nanti pada persidangan saksi. Ini perkara saling lapor dan semuanya sedang berproses di Pengadilan Negeri Pangkalan Bala ini, dan informasinya bahwa perkara dari si pemohon ini sudah mulai diperiksa di Pengadilan Negeri Pangkalan Bala ini. Langkah ini dilakukan menyusul penangkapan dan penahanan terhadap Asril Hadi Fauzan di Polsek Talang Kelapa, Banyu Asin. Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh aparat Polsek Talang Kelapa diduga mengandung unsur pelanggaran hak asasi dan etika profesi. Pasalnya, Asril tidak pernah dipanggil sebagai saksi dan tanpa surat penetapan sebagai tersangka. Dari Banyu Asin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut.